Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan sesi bedah buku dengan judul Pesan Cinta karya Dr. Rika. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Dr. Rika. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya lihat juga di sini sudah banyak yang bergabung. Dan izin memperkenalkan diri, saya Sri Kuswayati atau di komunitas menulis, biasa dipanggil Umi Alia, akan memimpin sesi bedah buku malam ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dari komunitas Jodangan Artikel dan penerbit FBM Solusindo mendapat kepercayaan untuk mendampingi Ibu Dr. Rika menyelesaikan tulisan dari kelas memori ya Bu Dr. Rika ya. Dan sebetulnya buku ini sudah terbit sejak akhir tahun lalu, namun karena kesibukan masing-masing baru kita agendakan untuk sesi bedah bukunya malam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia kami ya, karena kami bisa mendampingi sampai tuntas proses nulis Ibu Dokter yang tentu saja beliau sangat sibuk ya di kesehariannya. Baik Ibu Dokter Rika, untuk memulai kegiatan malam ini mungkin Ibu Dokter bisa menyampaikan bagaimana sih atau latar belakang Bu Dokter sampai dengan bertemu komunitas, kemudian juga ada niatan untuk menuliskan buku ini. Oh ya, eh, Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, terima kasih sebelumnya ya untuk kehadirannya, bentuk support kepada lahirnya buku ini, dan buku ini memang melalui proses dari kelas memoir ya Bu Dokter Ika ya. Silakan Bu Dokter. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini saya bersyukur banget sebelumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran laka, syukran nih, Masya Allah. Eh, Sungguh luar biasa ini semuanya jadi silaturahmi ya. Salam bangsa saya. Dokter izin suaranya hilang. Eh, Mohon maaf ini suaranya kedengaran nggak Bu? Sempat hilang Bu Dokter. Sempat hilang ya. Nah, sekarang sudah lagi. Ya, Aman ya silakan. Bu? Ya, aman. Alhamdulillah. Jadi latar belakang terjadi buku Izin. ini ya, Ya, wah, buku baik. Bu Dokter ilmu izin psikologi kalau di sangat saya penting ya. suaranya Ya, tidak jelas Bu Dokter. Kalau di yang lain suara Ibu Dokter jelas nggak? terputus-putus Kak. Oh baik, terputus-putus. Oke, Izin mungkin oke. tidak apa-apa, mungkin terpaksa off cam ya Bu Dokter ya. Iya, iya, Mungkin iya, 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 jaringan iya. ya. Sebetulnya enaknya on cam ya, tapi nampaknya jaringan bermasalah ya Bu Dokter ya. Nanti sesekali bisa on Ya, cam sebentar gitu ya. ya. Kalau ada yang bertanya atau gimana. Boleh, boleh. Ini sepertinya jaringan. Boleh dicoba lagi Bu Dokter. Boleh coba ya. Ya, Nah Bismillah. ini ya siap. Jelas, Bu? Nah jelas, sekarang Jelas, jelas. Tadi Alhamdulillah. sempat Ya. hilang. Oh, seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi buku ini semuanya judulnya itu tentang pesan cinta ya. Yang ditulis di sini itu sebagai apa ya? Sebenarnya pesan-pesan dari almarhum Kahilman. Saya tuliskan lagi itu sebagai apa ya namanya apresiasi atau sebenarnya pengen bikin jejak jejak kebaikan juga buat anak-anak. Tapi buku ini pernah saya bikin juga tapi dalam soft copy sebenarnya pas dibagikan pas saat 40 harian suami gitu ya. Beberapa temannya banyak juga yang sudah dapat gitu. Tapi pas ada kelas memoir itu nggak ada salahnya dicetak biar banyak kebaikan yang didapat dari Kak Hilman ini bisa tersalurkan apa namanya ilmu-ilmunya gitu ya. Maksudnya banyak banget sebenarnya kalau misalnya lihat dari IG-nya juga masih banyak gitu ya.
Jadi penulisan pesan cinta, saya tulis pesan cinta itu karena pesan itu kan artinya amanat, ada perintah, ada nasihat gitu ya. Eh, Semuanya itu terangkum itu sebenarnya dalam buku ini. Jadi pesan itu apa namanya paling penting itu pesannya pasti dari Allah ya. Ada pesan dari Allah, ada dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita jalankan sebagai hamba. Itu sungguh luar biasa banget sama diri Kak Hilman tuh udah ada di situ semua ya. Dia meninggalnya juga awalnya itu udah sempurna lah iman Islamnya gitu ya. Sempurna banget maksudnya luar biasa deh gitu. Jadi banyak banget jejak-jejak kebaikan yang ingin saya tuangkan gitu. Tapi baru satu buku ini, insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini menjadi pintu selanjutnya ya untuk membuka jalan kebaikan juga buat dia. Terus apa namanya? Sebab kalau misalnya dalam ilmu psikologi juga ada kali misalnya kan ada namanya apa sih menulis itu sebagai terapi ya, sebagai terapi. Kalian juga pernah mengajarkan gitu jika apa namanya otak itu terlalu penuh, mungkin istilahnya aku juga kurang paham kalau nggak salah apa ya, overload kognitif ya. Kalau misalnya bukan overload overload kognitif nanti bisa menjadi apa namanya overload kognitif harus disalurkan kemana gitu. Jadi salah satunya dengan menulis. Ini aku coba gitu, tapi memang nggak ada basicnya sama sekali ya. Tapi itu karena taufik dan hidayah dari Allah lah, Allah mudahkan semuanya. Gitu. Terus dengan menulis ini memang waktu itu kan memang menjalankan masa idah selama 3 bulan, hampir 4 bulan lah ya. Jadi kan di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nggak ada salahnya nulis gitu. Tapi selama 40 hari langsung jadi gitu bukunya itu gitu ya. Nah pas ada acara sama ibu ya ketemu itu ya bu ya. Jadi bikin memori itu semuanya. Memang menulis itu memang sungguh luar biasa banget ya kayak mungkin emosi-emosi juga tersalurkan gitu ya, maksudnya beban-beban pikiran di otak yang kayaknya kalau dengan tidur nggak bakalan bisa bangun nanti akan kembali lagi itunya gitu. Tapi dengan menulis itu sebuah media terapi banget. Mungkin orang-orang psikologi lebih paham nanti akan ini ya kalau misalnya bisa dijabarkan nanti bisa. Kan ini banyak nih Masya Allah dari uh, Fakultas Psikologi nih. Ya Di kurang lebih teman-teman seperti itu. almarhum mungkin ya, Bu Dokter ya, dari Iya, segi iya. ilmunya. Ya, Muridnya Allah. banyak juga muridnya, teman-temannya, Masya Allah. guru-gurunya. Saya sangat terharu Bu Dokter. Masya Allah. Insya Allah tadi Bu Dokter sampaikan eh, ketika 40 hari almarhum sempat dibagikan ya. Kemudian berikutnya ketika mengikuti kelas dituliskan ulang dengan harapan lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari buku yang tuliskan ini. Izin Bu Dokter kalau boleh tahu selang waktu dari almarhum meninggal sampai dengan dijadikan buku itu berapa lama Bu Dokter? Sampai dengan diterbitkan sekarang. Kemarin kita terbit di Hmm. November 2025 ya Bu Dokter ya? Eh, dari 40 hari itu berarti 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, ke 2022, 2 tahunan. 2 tahunan ya di Karena almarhum. prosesnya kita sibuk ya Bu ya, dulu jadi nggak Ya, lewat itu ya. ya, 2 tahunan. Ya, Masya Allah. Dan saya pun melihat di part pertama saja itu sudah sangat menyentuh hati ya, bagaimana sebuah keluarga dibangun. Bu Dokter juga menceritakan proses pertemuan dengan almarhum ya Bu Dokter ya di dalam buku itu. Kemudian juga Bu Dokter juga menyisipkan banyak sekali kutipan-kutipan Al-Quran ya maupun nasihat-nasihat dari beliau yang itu juga semakin mendekatkan kita ya, terutama Bu Dokter sendiri dan tentu saja teman-teman yang sempat mengenalnya dan mungkin juga murid-muridnya ya Bu Dokter ya. Hmm. Nah izin Bu Dokter, ada berapa bab nih Bu Dokter mungkin bisa di-spill ke Oh, teman-temannya di kalau sini, yang kepada pesan cinta ini ada penyangka 9 di bab sini. ya, 9 bab Ada ya. 9 bab, ya ada Hmm. 9 bab. 9 bab. Kemudian tiap babnya sendiri tentu saja itu ada part-part yang memang diharapkan bisa mewakili ya dari apa-apa yang ingin disampaikan di awal. Meskipun tadi Bu Dokter sampaikan tidak menutup kemungkinan akan ada eh, apa buku-buku berikutnya ya Bu Dokter ya dari yang Iya, sekarang dituliskan. Dan Bu Dokter sedang-sedang juga bikin Bu, Insya Allah Bu, sedang jadi bikin ebook. Masya Allah Nah, ya. ebook tapi ini dalam versi ebook. Mohon Iya, doanya iya. buat. Masya Allah. Jadi kalau boleh dilihat itu kemarin itu ketika Masa Idah membuatkannya kemudian membuatnya menyusunnya kemudian juga
disempurnakan lagi di kelas memoir ya, Bu Dokter ya. Ya, betul, Bu. Nah, ini Bu Dokter dari 9 bab ini, Bu Dokter mungkin yang terasa sangat paling berkesan itu di bab berapa Bu Dokter? Dari 9 bab yang dituliskan ini. Sebenarnya semua bab ada itu tersendiri gitu Ya. ya. Tapi yang saat ini terngiang-ngiang banget itu masalah tentang kematian itu ya. Karena kematian itu yang merubah saya bisa apa namanya berubah total lah istilahnya waktu itu. Itu tentang itu ya apa namanya yang cahaya kehidupan menjemput cahaya surga itu ya saat kematiannya gitu ya. Itu sungguh luar biasa banget ya. Maksudnya itu ada fase-fase kehilangan. Mungkin kalau dalam ilmu psikologi ada fase kedukaan gitu ya yang aku eh, apa pernah pendampingnya juga sama beberapa temannya Kak Hilman untuk menghadapi gimana sih fase-fase kedukaan itu harus dilalui. Nah, itu semua apa namanya sungguh luar biasa banget sebagai apa ya pembelajaran gitu ya sebagai itulah yang saya tulis di situ sebagai pesan cinta dari Allah gitu. Maksudnya itu semua itu pesan cinta yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup gitu. Saat ini memang Kak Hilman itu ada di bawah tanah, sedangkan kita ada di atas nih. Seberapa besar kita harus mempersiapkannya gitu ya. Maksudnya yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal selain doa, amal soleh dan mempersiapkan. Kalau aku ya, maksudnya amal soleh sama mempersiapkan anak-anakku menjadi anak-anak soleh soleha, biar bisa mengalir gitu pahalanya buat Kak Hilman gitu. Kalau misalnya yang udah meninggal tuh kan udah nggak ada bisa apa-apa gitu ya, Masya Allah banget. Jadi sekarang tuh sedang diusahakan gitu ya. Jadi pembelajaran banget itu maksudnya pesan cinta banget dari sebuah kematian itu ya. Semua akan merasakan kematian itu bagaimana kita mempersiapkannya sebaik mungkin gitu ya. Nggak tunggu ntar malam nih sekarang juga harus diniatkan. Siapa tahu malam ini kita tidur terakhir kita gitu ya. Jadi itu pesan cinta banget gitu dengan pokoknya setiap yang saya tulis ini ada pesan cinta yang mungkin orang ketika membacanya nanti akan berbeda-beda dari sudut pandangnya sendiri gitu ya. Kalau dari saya itu benar-benar sebuah apa ya titik balik atau memanfaatkan sisa kehidupan saya itu untuk jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi dari setiap pembelajaran tentang kematian ini gitu ya. Yang paling rasa berkesan itu justru bab tentang kematian itu ya Bu Dokter ya. Di Iya, antara dari 9 bab itu sebetulnya semuanya pasti memiliki makna tersendiri ya, terutama untuk Bu Dokter yang menuliskannya. Nah Bu Dokter, ini kan bisa dikatakan masih muda ya Bu Dokter ya, ditinggal almarhum, kemudian juga anak-anak masih kecil-kecil. Dan bisa dikatakan juga untuk sakitnya juga Bu Dokter, waktu itu bagaimana beliau bisa disampaikan mungkin sakit apa, kemudian apakah sebelumnya ada apa namanya gejala-gejalanya. Kalau saya lihat kan di sini ada part ya yang menceritakan tentang sakitnya dan bagaimana sakit itu diketahui oleh keluarga seperti apa. iya. Ada di bab berapa itu di buku. Iya, kalau misalnya tentang sakit itu di bab 4 ya, judulnya tentang berdamai dengan kanker. Itu menjelaskan awal mulanya sakitnya itu memang dia sakitnya itu dengan diagnosa yang belum jelas atau kepastian sakit apa gitu. Itu tuh zaman-zaman COVID ya, untuk melakukan pemeriksaan aja kita mesti hati-hati gitu ya. Eh, 2020 2021 apa 2022 ya akhir gitu ya baru ketahuan itu sakit kanker itu berdamai makanya saya tulis dengan berdamai dengan kanker itu pas nerima diagnosa kena kanker itu sungguh luar biasa banget. Di samping dia almarhum menenangkan dirinya sendiri terus menenangkan keluarganya gitu terus memberitahu keluarganya memberitahu anak-anaknya itu sungguh bukan hal yang mudah gitu ya untuk itu tapi berbekal ilmu psikologinya dan pemahaman agamanya yang baik akhirnya dia berdamai dengan kanker itu dengan menerima setiap sakit yang dideritanya dan di situ juga ada kisah nanti di buku ini tentang bagaimana di zaman Rasulullah itu ada seorang yang meminta disembuhkan, meminta berdoa disembuhkan sama Rasulullah untuk disembuhkan, tapi Rasulullah memberi dua pilihan, mau sembuh atau masuk surga. Cerita ini diceritakan kepada anak-anak saat memberitahu bahwa dia sedang sakit kanker. Gitu. Jadi dia ikhlas menerimanya dan saya juga sebagai pendamping berusaha untuk mensupport waktu itu ya, mensupport oke dengan sakit ini kita sama-sama ikhtiar. Mudah-mudahan jalan ikhtiar ini menjadi penghapus dosa dan penggugur dosa.
buat almarhum. Memang berat tuh pas saat tahu itu sakit kanker ya, semua keluarga juga kaget gitu ya, nggak menyangka itu akan terjadi. Tapi di balik ketidaksukaan kita atau apa namanya eh, menerima takdir, tapi mungkin itulah cara terbaik yang Allah berikan kepada almarhum sebelum dia berpulang. Allah hapus dosa-dosanya dengan sakit. Mungkin kita sebagian tahu ya kalau misalnya sakit itu adalah pelebur dari segala dosa. Makanya sungguh beruntung banget suami saya tuh meninggalnya tuh telah sempurna iman Islamnya gitu ya, Masya Allah menerima ketetapan takdir dengan ilmu-ilmu yang didapat gitu ya, dengan apalagi dengan ilmu psikologi itu kan sungguh luar biasa ya, ilmu tentang kejiwaan yang eh, apa sungguh saya juga sekarang juga sedang apa namanya menyelami ilmu psikologi, jadi kayak baca-baca bukunya yang ditinggalkan itu sungguh luar biasa banget. Eh, Mungkin di sini banyak mahasiswa psikologi, saya ucapkan semua semangat terus ya untuk mempelajari ilmunya dan berbagilah gitu. Apalagi kalau misalnya psikologi Islam itu ya sungguh didalami dengan disandingkan sains itu dengan ilmu psikologi Islam gitu, itu sungguh luar biasa banget dasarnya. Akan ditemukan suatu pesan-pesan cinta yang sungguh luar biasa kita memaknainya gitu ya. Untuk kehidupan kita ini aja menjalankan udah sungguh luar biasa banget. Begitu, Bu. Dokter ini terlihat sekali Bu Dokter ini sangat tabah ya, sudah ikhlas menerima eh, apa namanya kenyataan bahwa almarhum sakit dan sakitnya juga bukan sakit yang biasa ya, sakit yang berat ya waktu itu ya. Eh, Mm-mm. Kejadiannya itu kalau di buku dituliskan ketika COVID ya Bu Dokter ya. Bahkan Ya. beliau juga sedang aktif-aktifnya ya bisa dikatakan. Iya, jadi apa namanya pesan yang saya tulis di situ pesan cinta dari Allah itu sungguh kemahakuasaan Allah dengan kalimat yang la haula wala quwata illa billahil azim, dengan apa namanya benda atau jenis sekecil itu sel kanker udah bisa menghentikan semuanya ya dengan aktivitasnya yang padat gitu ya, benar-benar harus udahlah udah mau meninggal istilahnya, kita kan nggak tahu ya dia akan meninggal atau Allah tuh pesan cintanya tuh udahlah udah sakit dulu aja, udah di rumah aja fokus sama keluarga gitu, membenahi apa-apa yang selama ini mungkin masih ada yang kurang gitu ya untuk melepas kepergian itu. Kita benar-benar Allah tuh udah pesan cintanya tuh untuk kita tuh kalau kita bisa menangkap dan apa namanya menyelaminya lebih dalam gitu ya, yang maksudnya kan hikmah itu akan dapatnya setelah ininya gitu ya. Aku pas nulis buku ini, oh ini hikmahnya ya, Allah menghentikan semua aktivitasnya di luar rumah gitu ya. Terus masih juga sekali-sekali dengan kayak Zoom, lewat Zoom gitu ya, ngajar-ngajar di Untar ngajar-ngajar mahasiswanya. Tapi ketika dia mau meninggal itu pesan cinta Allah tuh kalau kita bisa tangkap tuh ya sungguh luar biasa, dengan benda sekecil kayak sel kanker itu bisa menghentikan semua aktivitasnya dan dia kembali kepada keluarganya sebelum dia berpulang ke rahmatullah gitu ya. Sungguh luar biasa banget pesan cinta yang saya dapat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa memiliki buku ini ya, mudah-mudahan dapat juga pesan cinta apa yang bisa diambil dari ini semua gitu ya, mudah-mudahan. Ya Allah, luar biasa. Jadi eh, Bapak Ibu semua yang hadir malam ini memang saya lihat di buku ini sangat berbeda ya penyampaiannya itu bagaimana Bu Dokter terutama sebagai yang menuliskannya dan sebagai istri yang almarhum berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan ya pesan-pesan cinta baik itu dari kegiatan ketika almarhum semasa hidup ya apa-apa yang diwariskan dan juga tadi apa-apa yang Ibu Dokter dapatkan hikmah di balik peristiwa yang tentu saja tidak mudah untuk diterima ya Bu Dokter. Ya Bu Dokter, mungkin kita mau menyapa dulu teman-teman di sini. Boleh Bu Dokter? Mungkin ada teman almarhum di sini, mungkin teman dekatnya boleh disapa-sapa dulu. Saya lihat di sini Masya Allah sudah ada 100 orang ya, berarti sudah full ya malam ini. Terima Iya, kasih sekali Masya ini Allah. supportnya. Sepertinya ini juga tadi oleh Bu Dokter disampaikan kegiatan malam ini adalah secara tidak langsung silaturahmi ya Bu Dokter ya Iya, ya, silaturahmi virtual silaturahmi. ya Mm-mm, Bu betul. Dokter juga mungkin dengan teman-teman dan juga di sini ada teman-teman almarhum yang hadir. Nah, supaya lebih interaktif mungkin Bu Dokter ya kita buka saja mungkin tanya jawab dari teman-teman yang lain yang ingin mengetahui lebih dalam isi bukunya boleh kami persilakan untuk rekan-rekan
baik itu kolega almarhum maupun tadi mahasiswa-mahasiswanya ya, Bu Dokter ya. Dan Hmm. saya lihat juga Bu Dokter di sini juga ada mengutip juga beberapa unggahan almarhum ya Bu Dokter ya, karena Iya. almarhum aktif sekali ya di media Hmm. sosial ya. Dan juga ada apa namanya, Ya, mungkin pesan bisa di. terakhirnya juga ada di Ya, IG-nya nanti kalau semuanya bisa lihat. Pesan terakhir itu benar-benar menyentuh banget. Dia memesankan supaya jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Itu pesan terakhirnya di IG-nya itu. Kalau dilihat benar-benar eh, ya benar-benar pesan terakhir yang harus aku sih nerimanya ya keluarganya harus jalanin kehidupannya dengan sabar dan sholat gitu ya. Maksudnya pasti tinggal dia. Itu pesan terakhir banget yang bisa dilihat IG-nya Hilman Almadani. Masya Allah. Ya. Sangat dalam, menyentuh dan memang banyak nasihat-nasihat ya. Maka atau banyak pesan-pesan di buku ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup ya, Bu Dokter ya sampai dengan hari ini. Baik, boleh mungkin dari teman-temannya almarhum atau teman-temannya Ibu Dokter mau bertanya tentang isi buku ini, kami persilakan ya, saya persilakan ya, supaya bisa lebih interaktif ya. Tadi juga teman-teman dari RPO ada Bu Dokter yang hadir mungkin malam ini? Ada, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Bu Iya, Rahmi. Ada ya Bu ada Rahmi Bunda ya? Rani sudah hadir ya. Oh iya Bunda Ada Rani ya. kayaknya Bunda Rahmi. Ya, tadi katanya Bunda Rani apa namanya Ya. sudah save juga. Jadi, Ini juga banyak guru-guru saya mau menyapa oh, juga. Terima Masya kasih Allah ya. Ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin berdirinya saya, ya, apa duduknya saya di sini dan menciptakan buku ini juga ilmunya mudah-mudahan menjadi jariah juga buat guru-guru saya. Saya ucapkan terima kasih untuk hadir di sini. terima kasih banyak. Teman-teman juga ya semuanya nih, Masya Allah. Ini saya share satu, semuanya nge-share itu Iya, nonton luar biasa banget, Masya Allah, tabarakallah gitu ya langsung. iya, iya. Ini sampai 100 full ya, full yang hadir, Masya Allah. Jadi artinya memang kehadiran buku ini seperti merekatkan kembali ya tali silaturahmi antara almarhum melalui pesan-pesan yang dituliskan maupun Bu Dokter sebagai isi. Tadi kalau sebagai istri ya, tadi kalau Bu Dokter sudah menyampaikan part yang paling berkesan, kemudian juga tadi Bu Dokter juga sedikit menceritakan mengenai penyakit almarhum. Mungkin ada part-part juga yang lainnya Bu Dokter yang bisa di-spill ke teman-teman, mungkin tidak usah banyak, tapi memang yang tadi kata Bu Dokter kan banyak yang berkesan ya, tapi ada baik boleh dipilih Bu Dokter di-spill nasihat-nasihat beliau yang bisa disampaikan kepada kita di sini malam ini, di buku ini, Hmm. di beberapa lagi di yang lainnya. Oh, tentang ini sih ya, apa namanya, tentang menjaga hati sih sebenarnya ya. Kadang-kadang kita eh, melihat orang tuh selalu kayak overthinking gitu ya. Kita nggak bisa ngontrol mulut orang gitu. Tapi pernah sih dia nasihatin kayak itu. Kita nggak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa ngontrol hati kita. Itu yang diajarkan tuh kayak gitu. Sebenarnya banyak banget sih ya, tapi yang paling membekas sampai sekarang tuh kayak gitu. Jadi eh, omongan orang tuh kita nggak bisa inilah ya, nggak bisa kontrol itu ya. Karena kita berinteraksi sama orang gitu, sering sering hal-hal yang Betul. itu. Sama banyak banget tentang kita harus bersyukur itu ya, bersyukur sama sabar, bersyukur sabar itu harus luar biasa banget karena dengan rasa syukur itu kan kita makin ditambah lah nikmatnya gitu ya. Kadang-kadang tadi dari overthinking ya, Bu Dokter sampaikan ya nasihat beliau ya. Seringkali kita memang merasa tadi ya terganggu dengan komentar-komentar orang lain atau omongan-omongan orang lain, Bu Dokter ya. Tapi tadi disampaikan almarhum berpesan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan oleh orang lain itu tentu saja juga menjadi bekal yang sangat berharga karena Bu Dokter sekarang juga membesarkan anak-anak seorang diri ya berhadapan dengan orang banyak. Ini sepertinya sudah ada Bunda Rani ya. Bunda Rani sudah ada di tengah-tengah kita, Bun. Tadi itu Bu editor juga mau hadir, mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir ya di tengah-tengah kita dan Bu Dokter ada juga ya yang saya lihat juga di sini untuk almarhum itu aktif apa ada satu foto Fatherman ya bisa disampaikan Bu Oh Dokter iya, itu ya. iya, iya dia baru gabung sama Fatherman ya waktu itu. Sama Ustadz Benri, sama Ayah Irwan dan tim-tim lainnya. Semua itu sih awalnya dari buah hati ya. Pertama sih Bu Eli Risman ya, anak muridnya Bu Eli Risman.
terus bikin Fatherman gitu. Semuanya berjasa banget ya, masih menjadi support system untuk Ibu Eli, untuk semua tim-tim dari Buah Hati, eh, masih sampai sekarang pun masih bersilaturahmi gitu ya. Gimana kita sebagai seorang muslim, jika ada keluarga kita yang meninggal, kita harus terus menjalin silaturahmi ke teman-temannya gitu ya. Kadang-kadang WA gitu ya. Memang sekarang jarang ya, maafkan kalau ada yang di sini yang belum sempat menyapa untuk teman-temannya Kak Hilman yang mengenal Kak Hilman. Kadang-kadang sekali-sekali gitu ya kalau menyapanya, untuk saat ini belum. Mungkin dengan pertemuan ini kita jalin lagi silaturahmi. Semoga kebaikannya juga bisa sampai kepada Kak Hilman karena keluarganya terus menjalin silaturahmi kepada teman-temannya. Ya Allah, ya. Ternyata sangat aktif ya almarhum ya ketika sehat ya. Dan tadi Bu Dokter sampaikan juga kekuat maha kuasa Allah sehingga ketika diberikan sakit yang nampak tidak nampak gitu ya, tidak nampak maksudnya secara kasat mata ya, karena selama beliau beraktivitas sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda punya penyakit berat. Seperti itu mungkin Bu Dokter ya. Jadi dengan dihadirkannya penyakit seperti itu, tadi juga ada hikmahnya, ada sempat untuk bersama keluarga dulu. Kemudian juga Bu Dokter tadi semakin meyakini di part tentang kematian ini bahwasannya tadi Allah itu Maha Kuasa dan bahwasannya ya kematian itu sebetulnya sesuatu yang pasti dan sangat dekat ya yang terkadang-kadang kita di dunia ini lebih banyak mengejar hal yang lainnya melupakan hal yang sudah pasti itu ya tentang kematian dan Di buku ini juga di bab terakhir dan ada kisah tentang dari kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang penyelam itu. Nanti baca sendiri lebih enak. boleh Bu Dokter di spill-spill mungkin ini dibocorkan sedikit Iya, di part bocorkan. akhir. Ya, itu pokoknya cerita tentang kita di dunia itu jangan lalai gitu. Maksudnya waktu itu cuma sebentar. Waktu itu cuma 3 hari katanya. Waktu itu cuma 3 hari yang kita miliki, yang lalu udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Yang kita miliki hanya sekarang. Kalau besok kita belum tahu gitu intinya. Dan izin ini saya mau membacakan ini Bu Dokter untuk chat ya, di kolom chat ya. Di sini ada ucapan selamat dari Mbak Hanina nih. Mbak Hanina teman di mana dokter? Teman sejawat atau teman almarhum? Eh, Atau Hanina ini saudara? murid yang masya Allah dari apa ya, dari telur sampai menetas sekarang nih, Oh, masya Masya Allah. Allah. Oh iya, iya. Ini murid almarhum Murid-muridnya ya. yang luar biasa Ya, sampai sekarang juga masih menjalin hubungan silaturahmi yang oh, baik. baik. Ini jadi anaknya Kak Hilman juga istilahnya ya, dia menuliskan Jariah Kak Hilman sampai fakultasnya juga dia ikutin gitu ya. Masya Allah. Bidang yang diinin juga dari SMP dia diasuh sama Kak Hilman di sekolah. Oh, Masya Allah dari SMP ya. Luar Hmm. biasa. Makanya pas aku kenal sama Hanina ini ada kesan tersendiri atau apa ya, sedih gitu ya. Dia kan ngajar di SMP Al-Mukni. Eh, Kayaknya ngurusin anak remaja yang fase-fase remaja itu kan rem aja gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang di apa namanya dinasehatin di ini ya. Yang membuat aku sedih itu pas anak remaja, yang membuat aku sedih itu pas aku remaja, ayahnya udah nggak ada yang untuk menangani kasus-kasus remaja yang dihadapin itu gitu ya. Tapi insya Allah dengan apa namanya ilmu yang dia dapat, yang dia berikan, mudah-mudahan anaknya juga jadi pembelajar yang baik lah insya Allah gitu. Di sini Kak Halina menyampaikan selamat Kak Rika. Bangga sekali dengan Kak Rika. Semoga bukunya membawa keberkahan untuk Kak Rika dan anak-anak. Izin bertanya, katanya bagaimana cara mendapatkan bukunya? Oh ya, nanti izin ini saya juga menampilkan eh, link form pemesanan ya untuk Bapak Ibu yang berminat memesan bukunya. Rekan-rekan yang hadir malam ini ada Google Formnya. Jadi di situ ada linknya ya untuk Kak Hanina tadi yang bertanya. Kemudian dari Bunda Rani, terima kasih Bunda juga sudah mengenalkan Bu Dokter Rika kepada kami ya, kepada Jodagan Artikel sehingga kami bisa eh, menjadi bagian dari terbitnya buku pesan cinta yang luar biasa ini. Ini Bunda Rani menyampaikan, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, turut bangga dan bahagia dengan hadirnya buku pesan cinta ini. Pastinya banyak hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Produktif dengan terus berkarya ya, katanya seperti itu dari Bunda Rani. Terima kasih Bun. Bunda Ya, Rani pasti lagi sibuk ya.
Dan di sini ada juga dari Bunda Rani sudah saya bacakan. Oh nih, Eh, tetap produktif dengan terus berkarya Bu Dokter, katanya terus berbagi semangat pagi dengan berbagai ayat dan hadis penuh hikmah di komunitas Rumah Parenting Online. Iya, Iya, iya. bukunya syarat dengan pesan-pesan ya, ada kutipan hadis, ayat juga. Jadi ini memang sangat layak dimiliki untuk menjadi pesan-pesan kebaikan bagi kita. Peluk sayang katanya dari Bunda Rani untuk Bu Dokter. Iya, Ya. benar. Nah, ini juga peluk sayang untuk Karika dan anak-anak. Ya, kami ada di sini katanya. We are here for you, Kakak. Ya, luar biasa ya, insya Allah. Meskipun tadi almarhum sudah tidak ada, kebaikan-kebaikan almarhum yang ada di murid-muridnya, ilmu-ilmu yang disampaikan itu tidak akan lekang oleh waktu ya. Insya Allah juga akan menemani Bu Dokter Rika dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Nah, Bu Dokter tadi sudah menyampaikan part tentang yang paling berkesan yaitu tentang kematian, kemudian juga tadi sudah sedikit bercerita juga bagaimana riwayat penyakit almarhum ya dari almarhum yang semula sehat, kemudian juga produktif di rumah selama masa pandemi dengan menggunakan Zoom ya dan perangkat yang lainnya untuk terus berbagi. Kemudian tiba-tiba Allah hentikan ya. Katakanlah tanpa ada tanda-tanda sebelumnya bisa dikatakan ini seperti petir mungkin ya untuk keluarga yang sedang dibangun ya dengan banyak harapan. Nah, Bu Dokter izin ketika Bu Dokter menuliskan ini, kemudian juga memilih 9 bab sampai dengan menjadi buku ini, hal apa yang dirasakan oleh Bu Dokter ya dengan menuliskan ini eh, ketika pastinya waktu itu tidak mudah ya menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Kemudian apa yang mendorong Bu Dokter untuk memilih 9 part ini untuk ditampilkan menjadi buku. Dari sekian banyak pasti yang bisa dituliskan ya, dari sekian banyak hal yang pasti dituliskan tentang almarhum. Jadi apa ya maksudnya? Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya yang ini ya, maksudnya aku juga bingung pas nulis itu mau nulis apa sebenarnya gitu ya, mau nulis apa. Tapi itulah kalau bukan karena Allah gitu ya, kita di depan laptop kalau bukan dapat taufik dari Allah, jemari ini nggak akan bisa gitu ya. Itu semua karena Allah sih, saya bilang sih Bu ya, maksudnya Allah yang membimbing gitu. Karena waktu pas bulan Oktober dan 2022 itu, sebelum almarhum meninggal itu, memang bulan Desember itu kan hari ulang tahun saya. Jadi sebelum dia meninggal tuh nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orangnya juga saya pernah dengar katanya kalau orang mau meninggal itu udah ada berasa tanda-tandanya gitu ya. Jadi pas sebelum ulang tahun itu dia udah ngasih hadiah sebelumnya Bu, hari sebelum dia meninggal, berarti 2 bulan sebelum meninggal dia udah ngasih hadiah ke saya nih, katanya hadiah ulang tahun gitu, disimpan gitu kan. Nah terus yang saya dapat lagi nih pesan cintanya itu saat itu usia saya 40 tahun Bu, 40 tahun. Eh, Terus saya buka Al-Quran gitu ya, Maksudnya Al-Quran terus ditemukan tuh surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Itu pas banget tuh pesan cinta dari Allah itu tentang bagaimana menjalani usia 40 tahun. Yang pertama itu ada 5 poin ya kan. Yang pertama kita tuh pertama minta dibimbing sama Allah gimana menjalaninya gitu ya. Terus harus berbuat baik kepada orang tua gitu. Eh, Ya maksudnya dia setiap setiap momen-momen yang pas mau meninggal itu saya ambil pesan cintanya itu dari Allah tuh sungguh luar biasa banget gitu ya. Jadi saya banyak-banyak baca surat Al-Aqaf itu Bu saat usia 40 tahun, memasuki usia 40 tahun tahun 2022 itu. Ya mungkin ini bentuk jawaban dari Allah, harus bagaimana kamu menjalani usia 40 tahun itu, poin-poin apa saat usia 40 tahun itu kan kita tuh udah, maksudnya hubungannya harus sama Allah, harus sama hablum minallah sama hablum minannasnya kepada orang tua kita gitu. Kita udah ada anak-anak gitu. Kita harus memperbaiki hubungan itu sebelum kita berpulang kepada Allah gitu ya, Bu. Terus gimana kita menambah amal soleh gitu ya, menambah amal soleh supaya menutup usia dengan banyak pembekalan yang kita bawa untuk melalui beberapa alam yang harus kita lalui gitu. Ya pokoknya semua ini pesan cintanya yang paling saya tangkap gitu ya, yang harus saya balas dengan apa itu ya, dengan
terus takarub Allah gitu, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Makanya sayang banget ini kalau misalnya pesan cinta ini nggak sampai kepada semua peserta di sini. Kadang lain-lain Allah mengirimkannya lewat apa ilmu itu ya. Ilmu itu lewat apa aja, bisa dari pengalaman pribadi orang atau kisah-kisah cinta, kisah-kisah apa namanya, kisah-kisah kehidupan orang gitu ya. Maksudnya mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini teman bisa mendapatkan pesan cinta dari Allah ya, karena kita hidup dunia cuma sebentar lah gitu. Bentar lagi juga kita nggak tahu ya, itulah intinya. Pokoknya intinya kita eh, nggak berlama-lama lah di dunia gitu, seperti seorang musafir yang akan pergi ke tempat yang abadi, insya Allah. Luar biasa, Bu Dokter. Jadi tadi sebelum almarhum berpulang ya, 2 bulan sebelum almarhum berpulang, almarhum memberikan hadiah ya. Tadi bagaimana Bu Dokter di usia 40 tahun ini eh, menghadapi kehidupan ya. Itu yang berikutnya menjadi pegangan Bu Dokter untuk tentu saja menghadapi hari-hari yang pastinya tidak mudah ya Bu Dokter ya. Namun saya lihat di sini Bu Dokter dengan ketegaran yang luar biasa bisa hadir di tengah-tengah kita malam ini dan juga bisa menyampaikan ya apa-apa yang beliau tuliskan, Bu Dokter tuliskan di dalam bukunya. Kalau boleh dibacakan Bu Dokter 9 bab ini judulnya apa saja Bu Dokter ya supaya Oh kita iya, semua benar. tahu nih. Ya. Yang hadir malam ini jadi bisa tahu. Iya. Bab pertama itu adalah menjemput kasih sayang Allah. Yang bab kedua itu meniti jalan cinta dalam pernikahan. Bab ketiga itu membangun rutinitas keluarga yang bahagia. Bab keempat berdamai dengan kanker. Bab kelima itu menjemput cahaya surga. Bab keenam itu cahaya kehidupan di balik kegelapan. Bab ketujuh berjuang dalam pengasuhan. Bab ke-8 surat Yasin buat ayah. Bab ke-9 pesan cinta. Oh, yang surat Yasin buat ayah itu aku buat pas lagi anakku munakosa Al-Quran. Tahu-tahu kebikin aja gitu kata-kata. Sempat aku post di IG waktu itu, cuman IG-nya hilang, jadi nggak bisa ditunjukin lagi kalau misalnya. Ya, ya. Di situ ada part juga ya, bagaimana Iya, anak-anak iya, pesan. mendoakan almarhum ya. Itu isinya tentang pesan pesan anak-anaknya buat ayahnya. Bagaimana menulis pesan buat ayahnya, yaitu dengan mengirimkan surat Yasin kepada ayahnya, bacakan surat Al-Fatihah. Itu banyak pesan-pesan cinta yang anak-anak berikan kepada ayahnya. Dengan melakukan amal soleh juga insya Allah sampai kepada ayahnya. Gitu. Masya Allah. Masya Allah ya, tadi kita sudah mendengarkan ya dari 9 bab itu apa saja yang disampaikan oleh Bu Dokter di dalam bukunya dan dari judul-judulnya saja kita sudah bisa membayangkan ya seperti apa isinya, kedalaman isinya dan harapan Bu Dokter juga tadi pesan-pesannya itu tidak hanya bisa sampai kepada Bu Dokter selaku istri, juga sampai kepada teman-teman almarhum ya melalui tulisan di buku ini. Dan izin Ibu Dokter ada Bu Erlik ya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ya. Bunda, terima kasih Bunda Erlik. Dia katanya, terima kasih, Masya Allah, terima kasih Kak Rika. Sudah berbagi kebaikan Kak Hilman almarhum. Banyak kenangan bersama almarhum sebagai trainer buah hati, terutama ketika perjalanan keluar Jawa. Almarhum adalah sosok yang humble, care, penuh kasih. Sebentar ya, kelewat. Sosok almarhum katanya care, penuh kasih ya. Jadi pasti almarhum ini banyak meninggalkan kenangan kepada orang-orangnya ya, orang-orang di sekitar beliau ya. Nah, sebentar ya, saya baca semua. Care, penuh kasih kepada sesama, selalu siap membantu, katanya dengan hati yang lapang dan sabar. Bunda Edith juga menyampaikan doa, semoga semua amalnya menjadi cahaya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Love you Kak Rika and family. Allah memberkahi keluarga kakak. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bunda Erlin. Karena biasanya eh, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir malam ini, ketika salah satu keluarga kehilangan anggota keluarga, barangkali teman-teman dan rekan kolega merasakan hari itu dan hari-hari berikutnya mungkin bisa dikatakan kadang masih ingat, kadang tidak gitu ya. Tapi berbeda dengan keluarga yang ditinggalkan, kenangan itu tidak akan pernah hilang dan terima kasih sekali kami ucapkan untuk hadirnya malam ini karena setidaknya seperti hiburan lagi ya, menghibur hati yang pernah merasa berat dan insya Allah
seiring waktu memang akan bisa ikhlas melepaskan. Namun yang diharapkan tadi adalah apa tetap membersamai ya Kak, Bu Dokter ya, Bu Dokter Rika ya. Apalagi almarhum sangat peduli dalam bidang pendidikan. Kalau saya lihat kan dalam bidang pengasuhan, mudah-mudahan meskipun almarhum tidak ada, teman-temannya malam ini yang hadir tetap bisa menjalin komunikasi kepada keluarga yang ditinggalkan karena memang keluarga yang ditinggalkan itu yang paling berat ya melewati hari-harinya yang mungkin tidak akan bisa disampaikan langsung ya Bu Dokter Ika ya. Setidaknya apa-apa yang disampaikan di sini bisa menjadi penyambung yang mudah-mudahan itu juga membuat tali silaturahmi seperti yang Bu Dokter Ika sampaikan tetap terjalin meskipun almarhum tidak ada di tengah-tengah kita. Ya, Bu Dokter Ika, Masya Allah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung atau menyampaikan langsung. Terima kasih yang sudah menyampaikan lewat chat. Dari Bu Darani mungkin mau ada yang tambahkan, Bun? Atau siapa Bu Dokter yang mau disapa di sini? Dari keluarga ada yang hadir, Bu Dokter, malam ini? Banyak adik-adik, keluarga, terima Masya kasih. Allah. Heeh. Ya, dari adik-adiknya mungkin ada yang mau disampaikan supportnya kepada Bu Dokter. Insya Allah kalau saya lihat ini bukunya bukan buku yang terakhir ya Bu Dokter ya. Heeh. Insya Allah ini buku pertama tapi bukan buku yang terakhir. Insya Allah Ada akan. dua Bu, bikin sama Ibu sudah dua kan? Oh Yang iya, ada kedua ya. Iya, Masya Allah. Silakan mungkin yang lain kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bu Dokter secara langsung. Ini sepertinya semuanya terhanyut dengan isinya ya. Luar biasa di. Ada Bu Dokter satu part yang Bu Dokter tuliskan di situ mencuplik apa namanya atau menampilkan postingan almarhum di Instagram. Itu terkait apa ya Bu Dokter ya kalau boleh tahu? oh Kalau yang teman-teman tahu di sini. yang apa namanya yang pesan itu ya pesan tentang menjalani kehidupan itu apa harus sabar dan sholat itu yang saya posting itu di situ. Ada Postingan almarhum terakhir ya. postingan terakhir postingan Postingan terakhir. terakhir ya. Masya Allah ya. Dan almarhum sebagai seorang yang terdiagnosis sakit berat terlihat juga sudah sangat ikhlas ya Bu Dokter ya. Ya, makanya saya tulis dengan berdamai dengan kanker. Tapi Ya. dia bikin juga di YouTube-nya itu apa ya judulnya aku lupa. Ada di YouTube-nya tentang dia soalnya pas lagi pengobatan itu memang nggak berkomunikasi banget sama teman-temannya. Jadi teman-temannya kehilangan jejaknya gitu ya. Maksudnya akhirnya dia bikin video di YouTube tentang perjalanan dia lagi pengobatan di Darmais gitu itu. Ada juga di situ beliau sengaja membuat itu sebagai media ya untuk Hmm, tadi berkomunikasi karena keterbatasan juga waktu, situasi kondisi saat itu yang tidak memungkinkan almarhum untuk apa namanya untuk berkomunikasi secara langsung ya Bu Dokter ya. betul. Nah Bu Dokter di sini ada part-part yang seperti juga wasiat tidak Bu Dokter kepada Bu Dokter atau teman-temannya di buku ini. Untuk teman-temannya sih pasti support banget ya kalau misalnya ininya. Tapi aku belum belum banyak dekat banget sama teman-temannya setelah meninggal itu kan 40 hari aku nggak kemana-mana. Pas udah itu baru baru mulai kenal-kenal gitu ya. Selama ini memang karena kesibukan gitu juga jarang juga Kak Ilman berinteraksi atau menceritakan tentang teman-temannya gitu ya maksudnya. Paling yang paling itu sih Ustadz Benri sama kayak Irwan yang ini ya. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman itu ya aku baru kenalnya tuh setelah Kak Hilman nggak ada nih kayak Bu Rahmi terus Bu Erlik ini baru mengenalkan diri gitu ya bahwa selama ini berinteraksi sama Kak Hilman di buah hati gitu. Banyak yang mengenalkan diri lewat WA gitu baru kenal oh iya Bu gitu, salam kenal gitu. Selama ini aku memang belum karena kesibukan kali ya mungkin nggak sempat ikut-ikut acara mungkin pernah ngajin acara apa gitu ya aku juga kurang tahu gitu jadi jarang-jarang lah, jarang ikut. Insya Allah justru baru tahu ya dengan Mundaran itu sesudah ini ya almarhum tidak ada ya berarti dengan Bunda Erlik itu ya. Iya, Oh, Masya Allah yang ya ya. berkomunitas. Ya, Alhamdulillah terima kasih ini silaturahminya Bunda Rani dan Bunda Erli karena berhasil ini mengajak untuk Bu Dokter ya menuliskan tadi pesan-pesan cintanya menjadi sebuah buku dan insya Allah bisa dinikmati oleh lebih banyak orang ya pembaca yang nanti akan bisa membaca langsung
juga melanjutkan apa-apa yang diamanahkan almarhum menjadi pesan-pesan cinta tadi. Nah, di sini katanya dari Bu Regina menanyakan ini. Part mana katanya yang tadi, kalau tadi saya menanyakan part yang paling terasa berkesan ya, kalau di sini part mana katanya, bagian mana yang tersulit untuk dituliskan gitu ya. Karena kan pasti berat ya tadi menghadapi sesuatu yang tidak diduga ya, dengan tadi di awal disampaikan bagaimana bentukan keluarga Bunda Dokter dan almarhum, kemudian diberikan sakit. Nah, ini di part mana nih yang terasa paling emosional dan paling apa namanya, mungkin sulit ya untuk dituliskan. Iya, paling sulit tuh yang berjuang dalam pengasuhan ya, karena itu kehidupan sekarang. Itu sungguh luar biasa banget. Soalnya saya tulis di awal-awal itu setelah kartu keluarga baru selesai dibuat, saya duduk termenung di ruang tamu yang sepi. Mata saya tertuju pada nama saya yang tertera di bagian paling atas. Rasanya seperti ada beban besar yang turun di pundak. Tanggung jawab baru yang tak terduga, saya dan sebelumnya hanya dikenal sebagai tulang rusuk, kini harus mengganti peran menjadi tulang punggung keluarga kecil ini. Itu pas nulisin itu saya yang ya Allah gitu ya, sekarang ngurus anak seorang diri gitu ya, sempat mengadukan ini pada tulisan, tapi yang paling pertama mengadukan ini pada Allah gitu ya. Tapi di apa namanya, di kalau kita bergantung sama Allah, ntar Allah yang akan kasih jalan keluar seperti apa, akan mengasuhnya gitu ya. Makanya subhanallah banget, dari teman-temannya Kak Hilman itu menawarkan, Bu, ada yang menawarkan, saya ngajar guru ngaji anak-anak nih gitu, datang dengan ngebimbing anak-anak saya ngaji tahsin gitu. Terus banyak yang eh, ngajarin ilmu-ilmu kayak kayak duniaan gitu, kayak anaknya Bu Eli Risman, Bu Wina, mungkin ada ya hadir. Saya ucapkan terima kasih juga atas ajakannya untuk ikut kelas thinking skill. Mungkin nanti teman-teman di sini juga yang punya anak bisa ikut bergabung di kelas thinking skill itu, sungguh luar biasa banget untuk menambah pengetahuan di luar bidang itunya. Bisa nanti infonya bisa di keluarga Risman untuk mengikuti kelas thinking skill-nya. Itu makanya sungguh luar biasa banget Bu, apa namanya, pengasuhan itu kalau kita ridho ridho apa yang Allah takdirkan gitu. Karena itu bagian dari rukun iman yang harus kita imanin kan ya Bu. Jadi insya Allah ada aja jalannya gitu ya. Makanya itu sungguh luar biasa banget pas nulis yang ini, ya Allah gimana ngejalanin pengasuhan ini seorang diri gitu ya. Tapi dari keluarga memang support banget. Baik dari keluarga saya, dari keluarga almarhum, eh, sungguh luar biasa banget mensupport. Luar biasa banget Bu, atas izin Allah saya ditemukan dengan keluarga Kahilman ini gitu ya. Dengan pemahaman agama yang luar biasa bagus. Basic agamanya luar biasa. Jadi bagaimana dia menempatkan saya sebagai, walaupun sudah nggak bersuami, istilahnya mantu gitu, luar biasa deh sebagai anak-anak saya gitu. Karena saya tinggal masih di lingkungan keluarga suami gitu. Gitu. Insya Allah banget. Mengasuhnya dibimbing ini ya. Kalau dalam Al-Quran kan kalau misalnya itu pamannya ya yang harus ini gitu, tapi benar-benar support. Bukan paman aja tapi amah sama ami itu luar biasa. Adik-adik suami saya dan kakak dari suami saya tuh mensupport banget. Alhamdulillah ya Allah berikan rezeki ya, keluarga yang mensupport ya, Bu Dokter. Jadi tadi dari pertanyaan yang disampaikan, bab yang apa namanya, terasa berat ya, menguras emosi itu tadi di part tentang pengasuhan. Dan memang ketika seseorang ibu atau seorang istri ditinggal wafat suami, memang itu yang sering dikatakan berat itu tadi ya, berubah status ya di kartu keluarga itu. Mm-mm. Kalau ada orang yang sudah tidak ada kan hilang ya namanya di situ. Mm-mm. Kemudian tadi nama Bu Dokter berubah posisinya menjadi kepala Ya. keluarga. Itu juga memang di pundaknya ada dua ya tanggung jawab sampai dengan hari ini, yaitu menjadi ibu sekaligus sekaligus ayah untuk putra-putrinya ya. Alhamdulillah sudah satu pasang ya Bu Dokter ya. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, dan Amin, saya amin. sendiri ini apa namanya, merasa terharu juga membaca part-part yang disampaikan di sini di bukunya. Kemudian juga saya juga bisa melihat ketabahan yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi melalui keikhlasan yang luar biasa dan keyakinan keimanan kepada Allah bahwa ini adalah
bagian yang terbaik yang harus dilalui oleh Bu Dokter. Mudah-mudahan Bu Dokter senantiasa sehat ya, bisa Hmm. mendampingi anak-anak juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang support juga tadi dengan hadir ke keluarga juga tadi apa namanya ikut juga memberikan arahan dan bimbingan karena memang tidak mudah pasti untuk keluarga almarhum melalui ini semua. Terima kasih untuk supportnya termasuk untuk supportnya hadir malam ini sampai 100 orang nih Bu Dokter. Hmm. Iya, baik tidak terasa 10 menit lagi kita sampai di penghujung kegiatan bedah buku malam ini. Dan pastinya juga apa-apa yang disampaikan di kegiatan bedah buku malam ini setidaknya memberikan gambaran besar eh, part-part apa saja yang dituliskan di buku ini, kemudian juga harapan Bu Dokter sebagai penulis, yakni pesan-pesan cinta dari almarhum bisa sampai dan bisa juga di apa namanya dirasakan gitu ya oleh pembaca secara luas. Ya khususnya di sini ada yang hadir dari Rumah Parenting Online, dari teman-teman almarhum di kegiatan buah hati ya Bu Dokter ya untuk parenting, Hmm. kemudian juga dari teman-teman almarhum di psikologi ya. Luar biasa, terima kasih sekali untuk supportnya malam ini. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan ya, itu sudah kami tadi sampaikan linknya di kolom chat ya. Terima kasih juga yang sudah bertanya, izin saya tampilkan lagi. Jadi untuk sistem bukunya itu dengan sistem PO ya. Jadi kita pesan dulu, nanti setelah masa PO berakhir baru kita akan kami cetak dan itu maksimal di 14 hari kerja. Ya, seperti itu. Bu Dokter tentu ada hal yang berat ketika melewati itu semua pasti berat ya. Dan kemudian tadi ketika Bu Dokter menuliskan part-partnya juga Bu Dokter merasakan eh, tidak merencanakan di awal seperti apa atau tidak membuat outline khusus, tapi memang di depan laptop kemudian merasa Allah membimbing itu semua. Dan ketika semuanya sudah terangkum menjadi sebuah buku, apa yang Bu Dokter rasakan hari ini? Dan di kegiatan bedah buku malam ini juga apa yang Bu Dokter rasakan boleh disampaikan kepada kami semua, Bu Dokter? Eh, yang saya sampaikan sih hanya pertama sih bersyukur kepada Allah gitu ya. Ini bisa meneruskan karena kan Kak Hilman tuh orangnya sering berbagi. Mudah-mudahan dengan berbaginya ilmu dari dia bisa menjadi penerangnya dalam kubur, menambah amal solehnya juga dalam kubur gitu ya. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa juga silaturahmi dan saling berkenalan sama teman-temannya Kak Hilman yang lain yang selama ini memang belum belum sempat ketemu ya setelah pergian Kaiman ya, maksudnya waktu pas takziah ketemu, tapi mungkin aku nggak belum hafal karena banyak banget gitu. Ini juga Bu di WA banyak yang WA katanya nggak bisa masuk Bu, Masya Allah nih Bu. Ya, banyak yang hadir ya, mohon maaf karena Oh, terbatas. Ini oh, nanti bisa ada sesi recordingnya ya di YouTube ya. ya, ya. Karena memang sampai 100 luar biasa ini Bu Dokter banyak yang sayang ya, banyak yang support sampai 100 nih sampai tidak muat ya. Masya Allah. Ya ya. Dan tadi tentu saja Bu Dokter sampaikan tadi dituliskan ini harapannya tadi ya pesan-pesannya sampai ya. Dan tentu saja ada perasaan lega juga Bu Dokter ya. Ada Hmm. terasa lega mungkin Bu Dokter Hmm. dari yang asalnya tadi kedukaan, kemudian hal yang berkutat di kepala, di pikiran kita dengan dituliskan itu menguraikan apa-apa yang eh, kedukaan-kedukaan yang mungkin eh, tidak bisa disampaikan secara langsung ataupun tadi pesan-pesan almarhum yang tidak bisa juga disampaikan secara langsung diwakili dengan tulisan di buku ini. Terima kasih banyak Bu Dokter. Mungkin dari teman-teman psikologi mungkin ingin menambahkan dari sudut psikologi Bunda Erlik mungkin bagaimana menulis ini bisa membantu teman-teman yang sedang berduka khususnya di sini Bu Dokter Ika. Mangga Bunda Erlik kalau masih standby atau yang lainnya silakan masih ada waktu 6 menit lagi ya sebelum kita tutup. Bunda Erik. Qadarullah Bapak Ibu, eh, juragan artikel FBM Solusindo ini memang buku Bu Dokter ini bisa dikatakan buku keempat ya yang membahas tema tentang kehilangan. Jadi ada juga beberapa penulis yang lainnya yang sama-sama sebagian besar
ibu yang ditinggalkan meninggal oleh maaf istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan kami sangat bahagia dan bersyukur bisa menjadi tempat untuk para ibu ataupun para istri termasuk Bu Dokter Rika sendiri yang malam ini bisa menguraikan kedukaan juga menguraikan hal yang mungkin dirasa berat. Insya Allah lebih ringan ketika sudah diturunkan menjadi tulisan, apalagi tulisan ini juga tadi bukan sekadar tulisan, tapi juga tulisan yang memuat nasihat-nasihat yang dasar perlu ya disampaikan kepada halayak lebih luas lagi, terutama mungkin kepada keluarga yang lebih dekat dulu. Dan saya berharap pertemuan kita malam ini bukan pertemuan yang terakhir ya, Bu Dokter Ika dan teman-teman semua. Insya Allah kita juga akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan karya Bu Dokter Ika, karena saya yakin pasti akan lebih banyak dari 9 bab ini yang bisa dituliskan ya Bu Dokter Ika ya, apalagi Ya. beliau sangat aktif kan di kegiatan-kegiatan untuk edukasi tentang parenting ya. Banyak sekali sumber-sumber beliau yang eh, terserah mungkin ada di YouTube, ada di Instagram, itu juga bisa dikumpulkan menjadi bahan-bahan tulisan dan kami sangat menunggu Bu Dokter Ika karena memang terlihat sekali almarhum ini memiliki kapasitas yang luar biasa ya di bidang parenting, psikologi dan kalau Bunda berkenan, Bu Dokter Ika berkenan juga kami siap membantu untuk menuliskan menjadi serial-serial berikutnya yang insya Allah itu menjadi juga amal jariah dan ilmu yang terabadikan karena seringkali saya bertemu dengan beberapa teman gitu yang kompeten gitu, yang sangat bagus, punya resources bagus. Ya, usia tidak tahu ya, ternyata berpulang. Saya suka tanya ke istrinya, eh, laptopnya di mana ya? Soalnya saya tahu beliau tuh banyak yang bisa ditulis. Sayang sekali itu tidak terbuka gitu. Apa namanya resources-resourcesnya? Ada beberapa orang yang saya kenal baik meninggal dan ya insya Allah Bu Dokter di sini karena mempunyai apa namanya pernah menuliskan buku, mudah-mudahan juga nanti ilmu-ilmu alam yang terserap di beberapa media bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku dan tentu saja ini sangat dinantikan oleh kami, oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya, oleh kolega-koleganya. Insya Allah lebih bermanfaat lagi ketika sudah diteruskan menjadi buku Bu Dokter. Dan izin ini ada Bunda Rani menyampaikan, mungkin ada beberapa yang tidak masuk ya dari RPO ya. Di sini memang kapasitasnya sampai 100 orang. Oh iya, iya ada rekamannya ya. Insya Allah ada rekamannya. Nanti kita share ya untuk teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini. Ya baik, sebelum ditutup 2 menit lagi, ada yang ditanyakan mungkin dari yang lainnya teman-teman yang hadir malam ini. Jika izin, ketika almarhum meninggal, yang sulung usia berapa Bu Dokter? Sulung usia 11 tahun. 11 tahun ya. Sekarang berarti sudah 14. 14 ya. Yang perempuan yang sulung ya. Enggak, laki-laki. Oh yang laki-laki. Yang nomor 2 Yang nomor 2 usia 8 tahun. 8 tahun ya. Sekarang sudah 10 ya. Hmm. Tahun luar biasa ya. Masih kecil-kecil, Bu Dokter juga masih muda. Allah berikan, tapi tadi Allah pasti menguji sudah sesuai dengan takaran kita ya, kemampuan kita. Insya Allah kita imani itu dan Alhamdulillah juga Bu Dokter kalau sehat malam ini baru ya, ada kegiatan bedah buku sampai orangnya nggak bisa pada masuk ini. Iya, ini padahal masih WA ada, Bu. Iya, artinya Bu Dokter banyak yang sayang ya meskipun mungkin ketika diminta menyampaikan pendapat dan lain belum banyak apa tidak bersuara langsung tapi sudah menyampaikan lewat chat. Artinya sebetulnya dengan hadirnya pun malam ini teman-teman sangat-sangat merasakan malam ini sebagai malam yang dinanti karena ingin juga mendengarkan langsung dari Bu Dokter apa saja isi bukunya dan mudah-mudahan juga menjadi sarana untuk silaturahmi ya dengan almarhum melalui bukunya dan teman-teman almarhum bisa juga bersilaturahmi melihat langsung Bu Dokter memaparkan kegiatan bedah buku malam ini. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter untuk bukunya yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak berhenti di sampai di buku ini. Qadar Allah kita juga dipertemukan di eh, kegiatan buku melalui komunitas RPO ya dari Bunda Rani. Terima kasih Bunda Rani yang selalu support kepada ibu-ibu di komunitasnya untuk menulis ya, termasuk di sini mengajak teman-temannya untuk menulis memoir ya. Dan tadi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, baik itu teman-teman Bu Dokter sendiri, keluarganya juga terima kasih yang sangat support dengan anak-anak
almarhum dan Bu Dokter juga dan dari teman-teman almarhum sejawat maupun dari mahasiswa-mahasiswanya. Dan tentu saja terkhusus untuk Bunda Radi dan teman-teman di RPO juga, terima kasih banyak dukungannya dan mohon maaf kalau banyak yang tidak masuk karena memang kapasitasnya terbatas dan insya Allah nanti sesi rekamannya akan kami bagikan ya. Dan sekali lagi untuk yang mau order, boleh ke Bu Dokter langsung atau nanti isi form saja sebagai bentuk dukungan kita kepada lahirnya buku ini. Mudah-mudahan juga buku ini bukan buku yang terakhir. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Bu Dokter dan permohonan maaf kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya malam ini dalam kegiatan memimpin bedah buku ataupun hal yang memang apa namanya belum tersampaikan. Mudah-mudahan dengan membaca bukunya bisa lebih lengkap lagi Bu Dokter ya, bisa menyimak membaca nasihat-nasihat secara langsung. Baik, sebelum kita tutup, kita izin berfoto dulu ya untuk kenang-kenangan dulu. Boleh yang bisa on cam dulu untuk ininya. Ya, terima kasih tuh Bunda Rani, terima kasih Bu. Menyempatkan Kasih. waktunya Masya Allah nih sampai 100 ya yang hadir ya. Masya Allah Bunda Elik dan yang lainnya, terima kasih sudah berkenan hadir ya. Ya kita apa namanya boleh mungkin literasi ya tangannya. Satu, ada empat halaman ya, halaman ke satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, baik. Izin saya ke halaman dua sebentar ya. Takut nggak kesimpan, saya simpan dulu ini. Sekarang ke halaman kedua, ada 4 halaman ya, halaman kedua. Silakan yang bisa on cam di halaman kedua. Aha. Satu, dua, tiga. Baik, sekarang kita pindah ke halaman ketiga. Masya Allah, ini luar biasa ya. Malam ini banyak sekali yang hadir. Terima kasih untuk dukungannya pada Bu Dokter dan keluarga. Ya, di halaman tiga, satu, dua, tiga. Ya, Masya Allah. Terima kasih nih, Bu Dokter. Pasti terharu deh ya. Kalau datang ke rumah di Bu Dokter 100 orang lebih ya malam ini. Ya, terima Sampai kasih. tidak tertampung ini. Saya baru nih bedah buku sampai sebanyak ini. Dan tadi mudah-mudahan tidak berhenti di buku ini saja karena sangat banyak juga hal yang bisa diabadikan ya terkait almarhumnya. Ini kita di halaman keempat ya. Satu, dua, tiga. Ya, izin mungkin sebelum ditutup saya mau menampilkan dulu untuk slide ininya apa namanya open pre-ordernya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memesan bukunya, sistemnya kita pre-order, artinya nanti buku akan dicetak setelah ordernya ditutup ya. Jadi masa ordernya itu 10 hari. Nah ini izin menayangkan. Nah, jadi di masa PO ini harga bukunya di 95.000. Jadi hemat 10.000 ya. Karena harga normalnya di 105.000. eh, Masa PO berlaku di tanggal 9 sampai tanggal 19 Juni. Jadi setelah itu baru nanti kita akan cetak ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang support ya untuk bisa menyebarkan juga kepada teman-teman lain yang membutuhkannya. Baik, sekali lagi saya mewakili teman-teman dari penerbit dan komunitas jurnal artikel mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bu Dokter malam ini, Bunda Rani, Bunda Erlik, dan semua yang sudah support kepada Bu Dokter. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Bu Dokter untuk kelahiran bukunya, Bu Dokter. Dan juga kami tunggu karya-karya berikutnya dan tetap semangat, Bu Dokter. Semoga diberikan kesehatan, anak-anak Amin. soleh-soleha, Bu Dokter, seperti apa Amin. yang disampaikan cita-cita almarhum ya. Makan deh. Ya, alamin ya baik Bapak Ibu semua karena waktu kita sudah habis saya izin untuk menutup kegiatan malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi bedah buku berikutnya ya. Bu Dokter sehat selalu ya dan yang lainnya. Terima Ya, kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ah, Waalaikumsalam. kalau mau buat kalau udahan gimana, ah?